Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu ya buat semua teman-teman yang udah beli suplemen dan ngasih testimoni yang baik tentang perkembangannya setelah minum suplemenku. Dan testimoni ini bisa kalian baca di Instagramku @montengsusan. Semoga kalian selalu sehat dan tidak cuma sehat aja, tapi makin diberkati dengan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Amin. Oh ya, aku sering banget dapat curhatan dari para konsumenku yang rata-rata sakit GERD. Mereka itu sering mengalami gejala berikut ini. Apakah kalian juga? Yang pertama, sering merasa lelah atau mudah capek. Badan sering lemes tanpa alasan yang jelas. Meski cuma ngelakuin pekerjaan rumah yang ringan, tapi kok gampang capek ya. Kemudian kepala itu sering pusing dan mata berkunang-kunang. Basa Jawa itu membiur. Terus pas narik napas itu rasanya kok nafasnya itu nggak bisa panjang gitu, nafas pendek, nggak bisa plong. Terus dada itu rasanya nyeri gitu. Tangan dan kaki sering terasa dingin. Kemudian kalau sejak ngomong itu sulit berkonsentrasi, nggak fokus. Jika iya, itu mungkin Anda terkena anemia. Anemia itu adalah kondisi di mana tubuh kita mengalami kekurangan sel-sel darah merah serta hemoglobin atau Hb, sehingga sirkulasi oksigen dalam tubuh tidak berjalan normal. Untuk memastikan apakah Anda terkena anemia, tentu saja harus dicek ke lab ya Hb-nya. Kemudian berapa sih kadar hemoglobin yang normal itu? Normalnya tergantung dari usia dan jenis kelamin Anda. Untuk bayi yang baru lahir, 17-22 gram per desiliter. Bayi 1 bulan, 11-15. Anak-anak 11-13, dewasa pria 14-18, dewasa wanita 12-16. Kalau kalian berapa? Komen di bawah ya. Menurut data SKRT tahun 2012 di Indonesia, anemia itu lebih banyak terjadi pada wanita dengan persentase sebagai berikut. Kalau wanita remaja itu 26,5%. Wanita dengan usia subur 26,9%. Wanita hamil 40,1%, balita 47%. Lalu apa aja sih dampak anemia itu? Yang pertama, produktivitas kerja rendah. Yang kedua, konsentrasi dan daya ingat lemah. Yang ketiga, penyakit kronis, misalnya rheumatoid arthritis, gagal ginjal, Crohn's disease atau radang usus, peradangan kronis. Yang keempat, kelelahan berat atau fatigue. Yang kelima, komplikasi kehamilan, dan yang keenam, gangguan fungsi jantung. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab anemia yang perlu kita waspadai, yaitu meliputi defisiensi atau kekurangan zat besi, vitamin B12, dan juga asam folat. Kemudian penyebab yang kedua itu karena pendarahan. Pendarahan itu bisa terjadi karena AIDS mungkin, atau melahirkan, kecelakaan, dan operasi besar. Lalu penyakit infeksi, misalnya malaria dan HIV/AIDS ya. Kelainan atau gangguan sumsum tulang belakang, myelofibrosis, kanker atau tumor, misalnya leukemia, kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara, kanker paru, mioma, dan lain-lain. Berikutnya genetik, misalnya penyakit genetik itu anemia selsabit, talasemia, anemia hemolitik. Sel darah merah hancur lebih cepat dari kecepatan produksi. Lalu penyebabnya yang berikutnya karena zat kimia beracun, logam berat, obat-obatan tertentu, dan penyakit autoimun serta endometriosis atau penebalan dinding rahim. Jadi cegah dan atasi anemia sekarang juga, karena anemia itu kalau diabaikan akan mengganggu produktivitas Anda. Lalu apa aja sih solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anemia itu? Yang pertama, Anda harus cukup tidur 7-8 jam sehari. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan dengan kandungan zat besi tinggi dan juga vitamin C. Oh ya, ada pertanyaan, Mbak, vitamin C apa sih yang aman di Lampung? Itu juga ada di daftar produk suplemen yang saya jual, namanya Purbesi and Zinc. Kurangi konsumsi teh, kopi, dan alkohol karena dapat mengganggu penyerapan zat besi. Lakukan olahraga rutin setiap hari dan suplementasi nutrisi terkait defisiensi atau kekurangan zat besi, B12, asam folat. Kemudian, agar tidak sampai ke tahap transfusi darah, jaga jumlah sel darah merah dalam tubuh Anda dengan pola hidup yang sehat dan minum suplemen yang mengandung zat besi dan vitamin lengkap lainnya sebagai penunjang pembentukan sel darah merah.
Nah, kali ini aku mau memperkenalkan sebuah produk suplemen, yaitu Super Green Food. Suplementasi untuk mencegah dan mengatasi anemia. Ini sebenarnya nggak cuma anemia aja sih, tapi multifungsi ya. Kalian bisa cek di www.kkisgf.com. Kenapa Super Green Food ini baik untuk mencegah maupun mengatasi anemia? Karena di dalam 10 tablet SGF atau Super Green Food itu mengandung diantaranya ada zat besi atau ferrum, nama kimianya disingkatnya Fe ya, itu sekitar 4,7 mg, dimana AKG wanita 26 mg, pria 13 mg, anak-anak 8-10. Lalu yang kedua, vitamin B12 ada 30 mikrogram, dimana AKG dewasa 2,4 mikrogram, anak-anak 0,4 sampai 1,2 mikrogram. Lalu yang ketiga, asam folat 520 mikrogram. Lalu yang terakhir adalah adanya klorofil sekitar 3-4% atau sekitar 60-80 mg. Sekarang saya mau kasih tahu nih ilustrasi keistimewaannya SGF itu apa. Banyak orang yang nanya, minum SGF kok banyak banget. Jadi kalau kita minum 10 tablet SGF, jadi kandungan ferrum atau kandungan zat besi di dalam 10 tablet SGF itu setara dengan kandungan zat besi dalam 3 mangkok kangkung tumis atau kangkung rebus dan 3,5 potong atau sekitar 170 gram daging sapi. Lalu yang kedua, kandungan vitamin B12 dalam 10 tablet SGF itu setara dengan kandungan vitamin B12 di dalam 42 potong atau kurang lebih 2,1 kg daging sapi dan 20 potong atau kurang lebih 1 kg ikan tuna. Yang ketiga, kandungan asam folat dalam 10 tablet Super Green Food setara dengan kandungan asam folat dalam 740 gram brokoli dan 2,3 cangkir kacang merah. Yang terakhir, kandungan klorofil SGF itu sama dengan 10 kali kandungan klorofil dalam spirulina dan 1,5 kali kandungan klorofil dalam Chlorella pyrenodoisa. Oh iya, tapi nggak cuma itu aja loh guys. Perbandingan 10 tablet SGF dengan vitamin dan zat yang lain, Anda bisa perhatikan gambar berikut ini. Buat kalian yang membutuhkan SGF atau motivasi secara khusus tentang sakit GERD yang Anda alami, bisa daftar curhat privasi ke WA admin saya di 081 915 197 153. Oke guys, be happy and healthy, salam sehat luar biasa.